Saya masih mengajak kita untuk melihat dari 1 Tesalonika pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1 kali ini ayat 4 dan ayat 5 saja. Ayat 4 dan ayat 5. 1 Tesalonika 1 ayat 4 dan ayat 5. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tadi siang saya, karena ada banyak sekali video, jadi ada banyak sekali rekaman video saya, khotbah, PA, dan banyak sekali, ada ternyata udah hampir ribuan ya, banyak. Nah, tadi saya buka karena saya pikir mendingan saya potong itu khotbah-khotbah itu, saya bagi-bagi saja. Entah ada yang beberapa menit saya potong-potong saja. Dan saya ketemu dengan satu PA. Jadi ada PA saya dengan sebenarnya sih itu orang-orang tua. Jadi mereka itu berteman waktu masih SMA. Jadi mereka berteman masih SMA, tapi sekarang sudah umur hampir 80 umurnya. Hampir 80, tapi mereka pengen belajar Alkitab. Jadi ada PA namanya PA Sahabat. Sebenarnya di PA itu dulu kalau kami tatap muka itu sama-sama dengan, jadi oma-oma itu, saya bilang anak-anak gadis tahun 70 sih sebenarnya. Anak-anak gadis tahun 60 dan 70 itu ada sama-sama Selin dan ada teman Selin namanya Elvina. Jadi mereka tuh satu grup, satu sama-sama. Cuman untuk di itu kalau offline, tapi kalau di online ada videonya. Nah, tadi saya melihat video itu. Nah, di dalam video itu ternyata saya sedang menjelaskan tentang keselamatan, tentang Injil. Nah, di dalam penjelasan itu saya mengutip pembahasannya itu di Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang kita ya, 23 24 sampai Roma 6 ayat 23. Di situ ada kata begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, gitu kan? Nah, jadi ada dua telah, saya bilang di situ. Ada dua telah di situ, yaitu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, ada dua telah. Lalu saya tanya ke para gadis tahun 70-an itu. Saya tanya, 70-an atau 60-an ya. Saya tanya, apakah semua orang terima kalau dibilang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Apakah termasuk ibu-ibu ngerti bahwa manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Dan mereka bilang iya. Lalu baca di ayat berikut bilang begini, karena anugerah, karena kasih karunia kamu telah dibenarkan. Berarti ada telah yang ketiga kan? Jadi telah yang pertama dan kedua yaitu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah yang ketiga adalah telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Lalu saya tanya dalam di dalam PA itu, apakah orang percaya telah yang ketiga itu? Yaitu telah yang kedua, kamu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu yang ketiga telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kira-kira orang percaya nggak? Mereka bertiga, satu orang yang bilang percaya, tapi yang dua ini masih ragu karena satu Katolik, satu gereja Protestan, yang satu GAA. Nah, yang satu sekarang sudah nggak GAA kayaknya dia. Lalu saya tanya, percaya nggak itu yang ketiga itu telah dibenarkan dengan cuma-cuma? Mereka diam. Saya bilang sebenarnya aneh. Yang telah dua ini percaya, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga sebenarnya kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Percaya nggak itu? Nah, itu yang di Roma 6 ayat 3. Kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
Itu ya. Semua upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebenarnya di dalam orang-orang Kristen, kekristenan itu percaya yang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan harusnya percaya telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Ini yang sering dilupakan, ya kan? Padahal di dalam surat-surat Paulus, termasuk tadi yang kita baca di 1 Tesalonika pasal 1, Paulus selalu mengatakan bahwa kamu, ada kata itu telah. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah bahwa Ia telah memilih kamu. Pertama sebenarnya bukan telah memilih sebenarnya. Yang pertama di situ adalah saudara-saudara yang dikasihi Allah. Enak sekali kan ya kalau ada orang, kita sapa tadi ketika mari saudara-saudara yang dikasihi Allah. Kadangkala kata ini cuma lewat begitu saja. Karena biasanya kata ini cuma menjadi kata yang menyapa. Kata yang digunakan ketika kita menyapa dari mimbar umpamanya, atau dalam kalau kita salaman. Bahkan jarang kali ya. Saya setiap kali hari Minggu di sini saya jarang mendengar itu. Yang ada di selamat hari Minggu, kan? Nggak ada orang bilang terima kasih Bapak yang dikasih Allah. Nggak ada ya, belum ada tuh salam sejahtera Bapak yang telah diselamatkan. Nggak ada. Yang ada selamat hari Minggu, karena yang kita mau menikmati hari Minggu kan. Ya sudah, itu seperti itu. Tapi di dalam Alkitab ya, selain telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, telah dibenarkan dengan cuma-cuma, kamu telah dikasihi Allah dan Allah telah memilih kamu. Itu dikatakan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang dikasihi Allah. Yang dikasihi Allah artinya orang-orang di Tesalonika itu punya kasih dari Allah. Jadi kalau Paulus menyapa atau kalau saya menyapa saudara, ketika saya bilang saudara-saudara yang dikasihi Allah, artinya sebenarnya di hati saya atau di hati para yang Paulus yang menulis itu, orang-orang yang ada di hadapannya itu adalah orang-orang yang benar-benar dikasihi oleh Allah. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kita merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah? Kapan kita merasakan kita adalah orang yang dikasihi Allah? Dalam keadaan seperti apa? Tadi saya terima kasih untuk kata yang digunakan Pak Jamal tadi. Terima kasih saudara-saudara datang dalam ibadah, dan semoga saudara mendapatkan hal-hal rohani yang baru dalam ibadah ini. Ya kan? Pertanyaannya adalah sama tadi. Pernahkah kita mendapatkan sesuatu kalau kita beribadah? Apa yang kita dapatkan kalau kita bersama-sama dalam satu persekutuan? Semoga saudara mendapatkan sesuatu yang baru. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah kita sebenarnya setiap saat memiliki kasih Allah yang telah dikasihi oleh Allah. Orang percaya itu adalah orang yang telah, sedang, dan terus-menerus dikasihi oleh Allah. Jadi kalau saya tanya, kapan saudara merasa dikasihi Allah? Sebenarnya pertanyaannya salah. Kenapa? Karena setiap orang percaya telah dikasihi Allah. Lalu sana di belakang saya, dia telah mengasihi Allah. Sekarang dia mengasihi saya, dan nanti dan seterusnya saya ada tetap dalam kasih Allah. Jadi pertanyaannya kapan merasa dikasihi? Sebenarnya itu cuma kadang-kala soal perasaan, ya kan? Nah, perasaan itu muncul kadang-kala kalau ada pergumulan berat. Kalau ada pergumulan berat dan setelah terangkat itu pergumulan, rasanya kita akan bilang, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Iya begitu. Berat banget ini, aduh gimana ini ya. Lalu kita bilang, Tuhan tolong saya. Kita berani nggak bilang gini ke Tuhan dalam doa? Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi saya. Saya nggak mau minta apa-apa Tuhan, tapi karena Engkau mengasihi saya tahu Engkau akan lakukan yang baik bagi saya. Berani nggak berdoa gitu? Atau kita mulai dengan Tuhan tolong saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tuhan. Tuhan masih ada 7, 8, 9, 10 dan seterusnya masih panjang Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tuhan bilang begini dari sorga, kamu telah aku kasihi.
kamu telah aku kasih. Pernah merasakan? Sering, ya kan? Ya, selalu kan kita rasakan. Tapi selalu gitu. Kalau merasakan itu kalau kita lagi dalam tekanan berat banget, aduh, itu yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Kenapa Paulus bilang ada damai sejahtera dari kepada kamu kan, dari ada anugerah Allah, damai sejahtera menyertai kamu. Allah telah mengasihi kamu. Kenapa? Karena kamu sulit hidup. Paulus bilang karena kamu menderita hidup kamu. Ya kan, di ayat yang sudah kita renungkan waktu lalu, ayat 6 itu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau orang tidak merasakan kasih Allah, nggak mungkin dia punya sukacita. Makanya tadi benar di sapaan dari pembawa acara liturgos tadi. Semoga saudara mendapat berkat dari persekutuan ini. Ya kan? Paling kurang kita berpikir bahwa di sini saya dikasihi Tuhan. Dalam hidup saya Tuhan selalu mengasihi saya. Semoga kita kalau ada sapaan dari atas mimbar sana atau dari sini ketika dibilang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita akan selalu tersentak, iya, saya dikasihi Tuhan. Terima kasih ada saudara saya yang mengingatkan saya bahwa saya dikasihi Tuhan. Ya kan? Kadangkala itu istilah dikasihi kan sudah lewat aja ya. Karena sudah biasa kami bilang selamat hari Minggu, ya kan? Selamat hari Minggu, salam sejahtera, turut berduka cita dan seterusnya. Kadangkala itu menjadi sesuatu yang biasa. Saya ingin kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh di 1 Tesalonika ini. Kamu dikasihi Allah. Kamu dikasihi Allah. Bilang selalu dalam hati ketika ada bertemu dengan saudara seiman, kalau itu dalam gereja, dalam persekutuan ini, setiap kali kita bersama-sama dengan saudara seiman, mari kita lihat dia dari kacamata ini. Dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan biar dia juga melihat saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan mendapat berkat paling kurang dari ketika kita lihat dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sulit nggak itu? Atau ini kan dasar sekali ya sebenarnya. Pemahaman ini kan dasar sekali ya, masa sih? Ya kita kan yang paling tahu kita harus saling mengasihi. Ajar aku arti supaya aku mengerti arti mengasihi, itu lagu yang kita nyanyikan tadi. Dari mana kita tahu arti mengasihi? Sebenarnya ketika kita berada di satu tempat bersama dengan saudara seiman lalu disapa dengan kata saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga kita merasakan dan melihat dia dari kacamata itu. Dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya juga adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya? Kan itu ya? Karena dia mengasihi kita terlebih dahulu kan? Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Saya senang sekali waktu CG hari Senin. Pembawa acaranya namanya Kenneth. Dan dia menyanyi lalu dia kami persilakan kepada Bapak Ronald Rory untuk renungan firman Tuhan. Ini baru mantap. Oh, bagus sekali. Kami persilahkan Pak Ronald. Setelah selesai, dia dengan mimik, ya salah mimik. Rory kan begitu mukanya. Terima kasih untuk Penatua Ronald Rory. Dan Ronald Rory juga bilang terima kasih saudara. Saudara, apa dia? Dia nggak bilang adek, terima kasih dek. Enggak. Kenapa jadi begitu? Saudara lihat itu saling mengasihi sampai di situ loh. Ya kan, sampai di situ. Sampai di pelayanan sama-sama ya. Ketika di pelayanan nggak ada lagi anak dan bapak loh. Yang ada di pelayanan itu adalah sama-sama orang yang dikasihi oleh Tuhan. Benar gitu. Sama-sama adalah orang yang dikasihi Tuhan. Bukan papa, bukan anak, bukan ketua jemaat, bukan anak remaja di GA. Tapi sama-sama adalah orang yang dikasihi Tuhan. Wah, nyaman banget rasanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ada hal seperti ini di mana saya belajar. Oh iya, itu arti mengasihi. Itu arti mengasihi. Nah, di berikut di situ dibilang, kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah. Yang kami tahu engkau dikasihi Allah adalah Allah memilih kamu. Allah memilih kamu untuk menjadi orang yang
ayat 5, yang menerima berita Injil. Allah memilih kamu untuk menjadi orang yang menerima berita Injil. Allah memilih kamu menjadi orang yang, kalau dari ayat 1, Allah memilih kamu menjadi orang yang menerima anugerah Allah dan damai sejahtera, yang disertai damai sejahtera. Allah memilih kamu menerima anugerah Allah, Allah memilih kamu menerima damai sejahtera, Allah memilih kamu untuk mengingatkan kami, mengucap syukur atas kamu. Itu ayat yang kedua. Mengingat kamu, Allah memilih kamu supaya kamu selalu kami ingat di dalam doa kami. Allah memilih kamu supaya kamu selalu berada dalam pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Allah memilih kamu untuk menerima berita Injil. Tanggal 22 atau 29 ya Pak ya, November, Keputraan akan mengadakan KKR ya. Keputraan akan mengadakan KKR, dan mulai sekarang ada doa-doa untuk itu. Karena sekolah minggu sudah, remaja pemuda sudah, sekarang Keputraan. Tapi nanti tahun depan lebih besar lagi. Ini kami rapat kemarin itu dananya baru 70 juta yang dibutuhkan. Nanti berikut lagi berapa juta itu? Bangun gedung gereja lain sebenarnya sih sebenarnya. Tapi saya sampai ngeri saya. Bukan 70, ini 7 juta dulu. Berikut 35 juta sudah dihitung sama ketua jemaat. Wah, 35 juta saya berdiri bulu kuduk kayak lagu begitu. 35 juta. Terus setelah itu dibilang, jadi kita akan mencari 35 juta. Oke. Tapi tiba-tiba ada satu bapak yang ngomong begini, tapi nggak penting 35 juta, yang penting satu jiwa. Oh iya benar. Karena mau ada 35 juta kalau nggak ada jiwa bagaimana ini? Iya kan? Nggak ada gunanya kita punya 35 juta, 70 juta, sekian juta, tapi jiwa. Lalu dibilang gini, kalau begitu kita gerakkan semua anggota jemaat untuk membawa satu keluarga, satu jiwa. Berarti setelah hitung-hitung nggak cuma 35 Pak. Kalau 35 juta itu kita baru pakai hotel terbesar di sini nih. Dom. Oh bukan hotel dom ya. Kita bukan cuma pakai hotel itu, kita mau besar-besaran ini kan gitu. Wah, tapi saudara lihat di apa Alkitab bilang, pasti ada orang-orang yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mendengar Injil. Karena kita kan akan pilih-pilih juga ya. Kita juga akan pilih, saya mau undang ini aja deh. Saya mau undang ini aja deh. Iya kan? Saya akan undang ini aja. Saya akan undang ini aja supaya dia dengar Injil. Karena nanti kalau saya injili, nggak enak. Mendingan kita bawa aja ke pelayanan kan gitu kan. Jadi mulai berdoa dari sekarang gitu ya. Saudara lihat, Allah telah memilih kamu. Kenapa? Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Tidak. Kami beritakan Injil padamu bukan dengan kata-kata saja. Ya. Kenapa? Saya bilang, kamu dikasihi oleh Tuhan. Kamu dipilih Allah untuk mendengar Injil. Tapi Injil yang kami beritakan bukan hanya dengan kata-kata saja. Jadi bukan cuma bicara tentang begini. Nah itu paling enak kalau menginjil sih. Ya. Kalau saya menginjil, kalau ketemu orang, saya cuma bilang, Pak, orang berdosa itu dikasihi Allah, dikasihi Bapa kan, dan Yesus mengampuni dosa, nanti akan ada pengampunan kan gitu ya. Enak kan kayak gitu. Tapi yang jadi masalah bagi Paulus di sini bukan cuma kata-kata saja. Paulus yang nggak bilang cuma dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Gini, hari Minggu saya sudah bilang, Injil itu adalah kan? Injil adalah kekuatan Allah, ya. Roma 1. Injil adalah yang sangat penting, yaitu Yesus mati dan bangkit. Itu yang sangat penting. Ada banyak sekali yang penting, tetapi sangat penting, yaitu Yesus mati dan bangkit. Saya bilang hari Minggu, Injil adalah, kalau Paulus bilang, Injil itu adalah hidupnya Paulus. Artinya dalam hidup Paulus, semua yang ada padanya itu selalu berhubungan dengan Injil. Semua yang ada dalam hatinya selalu berhubungan dengan Injil. Kenapa?
karena dia punya kepastian yang kokoh, karena kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Ini beratnya di sini nih Injil. Di mana beratnya? Begini, kalau kita cuma memberitakan Injil, selesai. Yang jadi masalah adalah ketika kamu tahu bagaimana kami hidup sesuai dengan Injil itu, kan gitu. Itu yang Paulus bilang di sini. Yaitu ketika saya memberitakan Injil padamu, kamu juga tahu bagaimana saya hidup sebagai orang yang memberitakan Injil. Aduh, susah sekali. Susah sekali. Beberapa hari ini saya ditelepon oleh beberapa teman hamba Tuhan. Lalu mereka selalu bilang begini, susah sekali Pak. Kenapa? Kalau jemaat di sini, mereka lebih suka dengar orang lain daripada pendeta. Dari dia maksudnya, dari dia. Saya bilang, oh bagaimana? Iya bayangkan Pak. Apa yang saya bilang, mereka selalu bilang, tapi kan Bapak ini bilang begini. Terus kamu bagaimana? Saya merasa, lalu saya apa di sini ya? Saya sebagai apa di sini ya? Saya dalam hati saya, Lalu saya tanya dia, memang kamu pengen dihargai supaya sejajar dengan Bapak yang jemaat itu bilang? Karena kan gitu ya, nggak tahu di sini ya. Tapi di dalam gereja-gereja jemaat lain kan gitu kan, sudah ada pendeta tapi dia bilang, tapi kok beda dengan Bapak ini bilang, beda dengan Ibu ini bilang. Kenapa? Jadi seolah-olah hamba Tuhan itu harus selalu sama dengan apa yang Karena bilang lagi, akhirnya saya bilang ini, ya sudah kamu bilang aja ke jemaat. Ada 2 orang. Saya bilang begini aja, bilang aja tuh Bapak itu aja yang jadi gembala di situ supaya kamu aman. Daripada kamu susah, kalau ngomong salah, loh kok beda dengan Bapak ini bilang? Kok beda? Ya mendingan bilang aja, oh, begini aja Ibu, bagaimana kalau kita minta tuh Bapak itu tadi yang Ibu bilang, dia aja jadi gembala di sini supaya saya boleh melayani di tempat lain. Bilang begitu aja. Terus dia bilang begini, nggak berani saya Pak. Kenapa nggak berani? Bisa habis saya. Aduh, gimana ya? Saya bilang, oh begitu ya? Iya. Saya bilang dia, kita tak sama-sama tahu sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Kalau ada pengkhotbah luar, lalu datang, biasanya jemaat suka sekali. Kecuali di Balikpapan. Balikpapan kalau udah peneliti dari luar datang, loh. Gitu ya, kalau di sini. Kalau di sana, oh suka sekali katanya. Kenapa? Karena orang itu nggak lihat itu Bapak itu hidupnya setiap hari seperti apa. Ya, tapi itu gembala kan kelihatan dia pakai celana pendek aja. Pendeta pakai celana pendek. Ya kan? Kalau dia pakai celana rombeng di pendeta kok baju gitu. Dia pakai jaket yang sudah lusuh. Pendeta ini malu-maluin aja pakai jaket begitu. Karena setiap hari dilihat pendetanya. Tapi yang dari luar kan nggak pernah dilihat. Apalagi cuma datang kayak burung taum orang Nado bilang. Setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Oh dia bagus terus karena tidak lihat. Tapi Anda kan kalau kamu kan susah. Kalau saya di sini enak, jarang orang datang di pastori, saya bilang dia. Jadi kita mah bebas-bebas sama Ibu Yosi, nggak ada yang datang, nggak ada yang lihat. Paling kalau ketemu saya cuma di gereja. Oh saya sudah pakai batik, sudah hidup bagus, jadi jemaat bagus sekali Pak Sony. Tapi kamu kan kasihan kamu ya. Susah kan? Ya, karena kalau Injil itu di dalam diri, itu dilihat orang loh Pak, Ibu. Dan susah sekali hamba Tuhannya. Susah kan? Susah sekali. Bapak baru bicara ini. Ada satu keluarga bicara tentang bagaimana hidup sebagai keluarga Kristen. Lalu dia bilang begini dalam seminar itu. Yang paling penting adalah pelayanan. Keluarga itu nomor 2. Anaknya datang dari Australia. Australia apa dari Selandia Baru apa dari Pasifik Selatan kah? Datang lalu dia bilang gini, maaf kalian tidak bisa datang ibadah karena anak saya baru datang. Jemaatnya bilang, nah hari Minggu katanya mesti gereja dulu, ini kok keluarga dulu. Susah loh Ibu ngomong, ya kan susah loh. Paulus bilang, saya tahu kamu menerima Injil dengan kekuatan Roh Kudus dan kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Susah kan? Coba ini kan ada, kalau ngajar sekolah minggu kan cuma hari Minggu ya. Jadi habis ajar sekolah minggu bilang kamu harus rajin berdoa. Kalau dia tanya, kalau enci ya apa? Ibu guru kan. Kalau ibu guru berdoa nggak tiap hari? Oh, saya kan guru. Nah itu sama dengan dosen kami.
Dosen kami mengajar highway of life, jalan raya kehidupan. Setiap mata pelajaran itu ada ayat hafalan. Sama dengan kita di sini, tiap hari Minggu ada ayat hafalan. Makanya kan hari Minggu saya tanya, mari kita hafal ayat hafalan yang bulan Februari. Masih ada yang ingat gak bulan Februari ayat hafalannya apa? Lalu kami tanya kepada dosen itu. Nah, dia ini senior banget GA ini. Segala macam jabatan ada di dia. Saya tanya dia, Bapak hafal? Kamu nggak usah tanya saya kan dosen. Kamu yang hafal, saya ini dosen. Oh iya ya, nanti kalau saya jadi dosen saya juga mau begitu. Hafal. Saya kalau berdiri di situ, hafal ayat, saya lihat ini singers ini berdiri apa enggak. Jadi kalau singers berdiri saya berdiri, kalau singers duduk ya saya duduk gitu kan. Lalu saya mau dengar ini hafal apa enggak sih sebenarnya ini. Pokoknya hafal yang paling kencang kalau lihat contekan. Ya kan? Kemarin ada yang kencang sekali, terkutuklah dia. Itu yang dihafal itu bapak itu. Ada tuh bapak itu. Ya, cuma itu yang dihafal. Jadi kalau yang dihafal itu paling kencang kalau susah sekali menjadi orang percaya yang memberitakan Injil yang dikasihi Tuhan dan hidup bersama dengan orang-orang yang saya bilang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Susah kan? Ya kan? Jadi itu teman-teman saya itu yang bilang, bagaimana ya di sini? Saya bilang itu resiko dari apa yang disebut sebagai gembala jemaat. Kenapa? Karena orang lihat, Anda batuk saja, orang bilang, pendeta tapi kok batuk? Iya kan? Kalau kita miring, itu kan. Kenapa? Karena kita yang bicara dari mimbar kan. Kita kan yang mesti, Paulus masih ingat yang saya bilang? Kamu telah mengikut kami, seperti ini nih. Peniru itu bahasa hari Minggu yang saya gunakan. Paulus mengikut Tuhan sepas sama. Dan Paulus bilang kamu telah menjadi pengikut kami sama. Jadi sebenarnya saya hibur teman saya itu. Saya bilang ke mereka sebenarnya bukan hanya hamba Tuhan yang dituntut untuk sama hidup dengan Paulus. Tetapi dalam 1 Tesalonika ini yang dituntut juga untuk sama hidup sebagai orang yang memberitakan Injil yang dikasih Allah juga semua anggota jemaat supaya fair, ya kan? Supaya sama. Jadi dan pendeta juga nggak selalu bilang. Makanya saya suka bilang di sini, bukan tugas dari pendeta itu atau dari mimbar yang itu salah, ini salah, ibu ini salah, semua salah, itu bukan urusan mimbar. Urusan mimbar adalah menghibur, menguatkan, ya kan, mengajar yang benar kan, ya kan? Karena kan kita bisa bilang juga loh. Bapak ngomong tapi kok enggak. Katanya ibadah keluarga harus pentingkan Tuhan. Tapi kok anak datang dari Vietnam apa dari Taiwan kah? Nggak bisa gereja. Padahal kemarin baru ngajar tentang keluarga. Ya kan? Pantasan Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, kamu lihat tuh ahli Taurat, dengar apa yang mereka katakan, jangan ikuti apa yang mereka lakukan. Susah kan? Susah. Tapi Paulus bilang gitu, kamu dikasih Allah. Allah memilih kamu menjadi pendengar Injil. Dan kami memberitakan Injil bukan dengan kata-kata saja, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu apa ya? Ngerti kan kita? Yaitu dia, saya sudah bilang hari Minggu, dia mengubah kita, mengubah hati kita dari gelap menjadi terang. Dia mengubah kita dari banyak sekali hal yang salah menjadi benar. Itu kerja Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus juga bekerja di dalam diri orang yang bicara Injil. Roh Kudus juga berbicara dengan keyakinan yang kokoh, dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan kepastian yang kokoh. Karena Roh Kudus juga bekerja di dalam orang yang memberitakan Injil. Supaya dia hidup persis sama dengan berita yang dia sampaikan. Di bagian lain dia bilang, kerjakanlah keselamatan. Hendaklah kamu menjadi sama antara apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan. Kalau kita kan terbalik. Itu yang teman saya bilang ya. Aduh kalau saya salah Pak. Pokoknya, nah kita kan paling jago itu kalau lihat apa ini? Nggak ada di situ. Slide itu. Nah, kalau ada lalu salah itu. Padahal cuma G nggak ada. Tadi kan ada lagu kasih sayang kan? Ku ingin selalu nenek kasih sayang. Itu bahasa dari mana? Yang saya itu kasih sayang. Ada bahasa di daerah saya. Kalau uang dia bilang uan. Ya, uang. Kalau jalan dia bilang jalan.
Jadi ditambah G. Kalau yang ada G dia kurangin. Nah ini. Itu. Kalau kita lihat satu, ya ampun Pak Sony, kenapa itu sampai salah ketik begitu? Oh iya Ibu, salah itu Ibu, minta maaf. Salah ketik, saya salah ketik. Memang Pak Sony yang ketik? Bukan sih. Terus Pak Sony bilang saya, nah saya kan gembala. Masa saya mau salahin orang yang itu kan? Saya yang salah. Oke begitu. Tapi Ibu lihat yang 2000 benar semua itu. Kan itu 2001, cuma satu salah. Yang 2000 benar Ibu lihat. Enggak sih, enggak perhatikan. Tapi yang salah satu Ibu lihat. Lihat, Ibu bagus matanya berarti. Berarti mata Ibu bagus. Ya kan? Yang satu salah Ibu lihat. Yang 2000 benar Ibu nggak lihat gitu kan. Iya tapi kan Pak Sony harus bikin benar. Ya terima kasih, nanti akan dibuat benar. Satu kali dia datang sepatunya nggak sama warnanya. Satu merah, satu biru. Nah saya lihat, saya bilang, Ibu kok sepatunya satu merah, satu biru? Pak Sony, gembala apa nih? Lihat-lihat sepatu orang. Nah Ibu yang satu tadi salah Ibu lihat. Kenapa sepatu kelihatan banget ini merah sama biru? Ibu marah-marah saya bilang. Baru dia bilang, Pak Sony belum tahu sih, remaja sekarang pakai begitu. Baru saya sadar, oh iya ya. Kalau remaja di Jakarta ada sepatunya biru satu sepatunya kuning di sebelah, ya kan? Nah itu begitu mereka jalan. Saya ini salah beli atau apa? Tapi memang begitu Pak, barangnya. Ya kan? Kadang-kala dari jauh itu teman saya main apa itu? Tebak-tebakan. Sony, coba kamu dari jauh merah. Setelah dekat dari jauh hitam. Setelah dekat ternyata biru. Apakah itu? Oh, ya, apa? Salah lihat dia bilang. Dari jauh biru dekat hitam, dari jauh hitam ternyata biru. Salah lihat. Jadi saya udah tahu, oh kalau teka-teki dari jauh hitam sampai di dekat biru berarti salah lihat. Lalu dia bilang lagi, ini merah dan ini biru. Apa itu? Saya jawab, salah lihat. Dia bilang bukan, memang merah dan biru. Memang nggak pernah benar itu teka-teki itu. Ya kan nggak pernah ada yang benar. Lihat, susah sekali saudara, ibu bapak, ketika dibilang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kita dilihat orang. Aduh, susah sekali. Tetapi semoga hari ini berubah ya. Yaitu apa yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau kita lihat saudara seiman kita dari kacamata Allah mengasihi dia. Ya, dia ada banyak sekali kekurangan, tapi Allah mengasihi dia. Aman kan itu? Kalau seperti itu ya. Dia banyak sekali kekurangan, tapi Allah mengasihi dia. Saya banyak sekali kekurangan, tapi saya dikasihi Allah. Saya ingin bilang kepada saudara-saudara, saya ingin bilang kepada saudara-saudara saya banyak kekurangan, tapi saya dikasihi Allah. Kenapa saya dikasihi Allah? Karena saya banyak kekurangan. Kalau saya tidak punya kekurangan, mungkin Allah tidak perlu mengasihi saya, karena saya sempurna. Tapi karena saya tidak sempurna, maka Allah mengasihi saya. Bayangkan kalau kita bisa pakai kacamata itu ya. Ya. Kalau kita bisa pakai kacamata itu, kita akan hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya. Sehingga kasih yang padamu ini biar saya bagikan kepada orang lain. Kamu melihat kami bekerja di antara kamu, dan kamu diketahui oleh orang lain mengasihi Tuhan. Itu yang ayat berikut dari 1 Tesalonika pasal 1 ini. Orang percaya dikasih oleh Tuhan. Orang percaya itu dipilih Tuhan mendengar Injil, dipilih Tuhan untuk saling mengasihi, dipilih Tuhan untuk menerima anugerah Allah, dipilih Tuhan untuk memberitakan Injil. Orang percaya itu adalah orang yang selalu melihat sesuatu dari kacamata kasihnya Tuhan. Sehingga kalau kita pakai kacamata kasihnya Tuhan, kita akan lihat begitu banyak kesalahan dalam saudara-saudara kita, dalam hidup saudara kita. Karena kacamata Tuhan kan bersih sekali ya. Kalau kita pakai kacamata Tuhan, kita akan lihat kekurangan. Kita akan tahu kekurangan dia. Waduh, wah ternyata ya. Sama dengan orang, kalau saya buka kacamata begini, saya nggak bisa lihat tuh huruf. Tapi kalau saya pakai kacamata, saya bisa lihat tuh huruf-huruf. Setelah pakai kacamata dari Tuhan, saya tahu semua kesalahan saudara-saudara, kekurangan saudara-saudara. Saudara juga akan sangat tahu kekurangan saya. Kenapa? Karena kita pakai kacamata dari Tuhan. Tapi kacamata itu akan menunjukkan kepada kita, ada kasih yang besar juga mengampuni saudara saya, saudara kita yang penuh kekurangan itu. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sulit? Sulit. Tapi Paulus bilang kepada jemaat, saya selalu berdoa untuk kamu. Bagaimana bisa kuat saudara seiman kita kalau ada doa bagi mereka? Yang tadi kita lihat,
kurang. Aduh, banyak sekali kekurangan. Kalau kita berdoa, Tuhan, dia penuh dengan kekurangan. Tapi kasihani dia supaya dia dapat merubah kekurangan-kekurangannya. Dan tolong supaya kalau dia lihat saya penuh kekurangan, tapi dia melihat dari kasih supaya dia juga berdoa bagi saya untuk saya bisa mengubah kekurangan-kekurangan saya. Karena kalau cuma mau lihat yang kurang, itu saya bilang tuh ibu yang lihat huruf N, G nggak ada, ya kan? G nggak ada. Padahal cuma G. Nggak ada orang sakit gigi kan kalau nggak ada huruf G kan? Tapi ada yang terlalu sempurna hidupnya. Pokoknya salah dikit aja, langsung bunyi kemana-mana. Masih syukur kalau bilang ke saya. Kadang-kala sudah di WA, status WA. Bisa jadi sudah di apa lagi, sudah kemana-mana itu berita. Cuma satu salah, ibu, bapak, nggak usah sampai di luar negeri. Kalau satu salah, bilang aja ke dia, salah. Mari kita rubah sama-sama. Bisa begitu nggak ya orang saling mengasihi? Bisa nggak? Supaya nanti hari Minggu kita renungkan itu, orang lain di luar sana dengar bahwa kamu cocok sebagai orang yang dikasihi Allah, dan orang yang mengasihi Allah, dan orang yang memberitakan firman Tuhan. Oke? Sangat sulit. Tapi itu yang dimaksud dengan yang tadi. Semoga dalam setiap kali kita datang dari ibadah ini, kita boleh mendapat hal-hal baru untuk menguatkan iman kita. Mari kita berdoa.